Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Pada tahun 1991, dunia dikejutkan oleh kemunculan seorang wanita bernama Onek Onek. Dalam bukunya yang berjudul I Came for Venus, Aku Datang dari Venus, ia menyampaikan sebuah kisah yang terdengar seperti gabungan antara fiksi ilmiah, spiritualitas, dan sejarah kosmik. Onek mengaku bahwa dirinya bukan berasal dari bumi. Ia mengklaim berasal dari Venus. Bukan Venus yang saat ini dikenal sebagai planet terpanas di tata surya, melainkan Venus dari dimensi yang lebih tinggi, sebuah dunia yang menurutnya pernah menjadi rumah bagi peradaban yang jauh lebih maju dibandingkan manusia modern. Kisah tersebut segera memicu kontroversi besar. Sebagian orang menganggapnya sebagai pengalaman spiritual yang luar biasa. Sebagian lainnya menilainya sebagai cerita fantasi yang tidak memiliki dasar ilmiah. Namun terlepas dari benar atau tidaknya klaim tersebut, satu hal yang membuat nama Onek tetap diperbincangkan hingga puluhan tahun kemudian adalah narasi besar yang ia sampaikan. Bagaimana sebuah peradaban yang tampak sempurna akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Menurut Onek, kisah itu bukan sekadar cerita tentang Venus, melainkan sebuah peringatan bagi masa depan umat manusia. Venus sebelum kehancuran. Menurut Onek, para ilmuwan modern tidak sepenuhnya salah ketika menggambarkan Venus sebagai dunia yang sangat panas, beracun, dipenuhi awan asam sulfat, serta memiliki tekanan atmosfer yang mampu menghancurkan hampir semua benda yang mendarat di permukaannya. Namun menurutnya, apa yang dilihat para ilmuwan saat ini hanyalah sisa-sisa dari sebuah tragedi besar. Ia pernah mengibaratkan Venus seperti sebuah kota yang hangus terbakar. Jika seseorang melihat reruntuhan sebuah kota, kata Onek, ia tidak akan mengatakan bahwa kota tersebut tidak pernah ada. Sebaliknya, ia akan bertanya, apa yang telah terjadi sehingga kota itu menjadi seperti sekarang? Dalam versinya, Venus dahulu merupakan dunia yang sangat berbeda. Matahari bersinar hangat, samudera luas membentang di berbagai penjuru planet, hutan dan tumbuhan tumbuh subur, udara bersih, iklim nyaman, kehidupan berkembang dalam harmoni. Peradaban Venus digambarkan sebagai masyarakat yang telah mencapai tingkat kemajuan luar biasa. Teknologi mereka jauh melampaui teknologi manusia saat ini. Namun yang membuat mereka berbeda bukanlah tingkat kecanggihan teknologinya, melainkan cara mereka menggunakannya. Teknologi tidak dipakai untuk memperoleh keuntungan ekonomi, tidak digunakan untuk menindas, tidak dipakai sebagai alat dominasi politik. Di Venus, ilmu pengetahuan dan spiritualitas berjalan berdampingan. Mereka percaya bahwa teknologi seharusnya membantu perkembangan kesadaran, bukan memperkuat kekuasaan. Tidak ada perang, tidak ada sistem kasta, tidak ada kesenjangan ekonomi, tidak ada perebutan kekayaan. Masyarakat hidup dalam keadaan yang menurut Onek hampir menyerupai surga. Namun sejarah menunjukkan bahwa bahkan peradaban yang tampak sempurna pun tidak kebal terhadap kemerosotan. 4 siklus besar peradaban. Menurut Onek, seluruh peradaban di alam semesta mengalami 4 tahap perkembangan besar. Konsep ini mirip dengan berbagai ajaran kuno yang berbicara tentang zaman emas hingga zaman besi. 4 tahap tersebut adalah zaman emas, zaman perak, zaman perunggu, zaman besi. Pada zaman emas, kesadaran spiritual berada pada tingkat tertinggi. Manusia hidup selaras dengan alam, konflik hampir tidak ada, kepentingan pribadi tidak mendominasi kehidupan. Namun seiring waktu, perhatian mulai bergeser dari nilai-nilai spiritual menuju dunia materi. Lahir keinginan untuk memiliki, muncul ambisi untuk menguasai, persaingan mulai berkembang. Peradaban perlahan memasuki zaman perak, lalu zaman perunggu. Akhirnya mereka mencapai tahap terakhir, zaman besi. Tahap inilah yang menurut Onek menjadi titik paling berbahaya bagi setiap peradaban. Pada fase ini muncul perebutan kekuasaan, ketimpangan ekonomi, monopoli sumber daya, sistem kelas sosial, militerisasi, korupsi, konflik bersenjata. Teknologi yang dahulu digunakan untuk membantu kehidupan berubah menjadi alat penghancur. Senjata-senjata yang semakin mematikan mulai diciptakan. Dan menurut Onek, hampir semua peradaban yang mencapai titik tersebut akan menghadapi ujian terbesar dalam sejarah mereka. Jika gagal melewatinya, mereka akan menghancurkan diri sendiri. Ketika Venus jatuh ke dalam kegelapan, menurut kisah Onek,
Itulah yang terjadi pada Venus. Masyarakat yang dahulu hidup harmonis perlahan berubah. Obsesi terhadap kekuasaan meningkat, teknologi persenjataan berkembang pesat, perang demi perang terjadi, persaingan antar kelompok semakin tajam, senjata nuklir mulai digunakan, kerusakan lingkungan pun mulai muncul, cadangan air berkurang, kekeringan meluas, atmosfer mengalami perubahan. Radiasi matahari yang dahulu tidak berbahaya mulai mengancam kehidupan. Pada awalnya, banyak orang tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Namun ketika kondisi semakin memburuk, mereka akhirnya memahami bahwa planet mereka sedang menuju kehancuran. Untuk bertahan hidup, masyarakat Venus membangun kota-kota bawah tanah. Selama periode yang sangat panjang, sebagian besar penduduk hidup di bawah permukaan planet. Mereka berharap kondisi permukaan suatu hari dapat pulih kembali. Tetapi ketika mereka kembali ke atas, pola lama muncul lagi. Peradaban bangkit, kemudian jatuh, bangkit kembali, lalu runtuh lagi. Siklus kehancuran terus berulang. Munculnya seorang guru spiritual. Di tengah kekacauan tersebut, menurut Omnek, muncullah seorang guru spiritual besar yang membawa ajaran baru. Guru itu mengajarkan bahwa akar penderitaan bukanlah teknologi, bukan politik, bukan pula peperangan. Masalah sebenarnya adalah keterikatan terhadap dunia materi. Selama masyarakat masih terobsesi pada kekayaan, kepemilikan, dan kekuasaan, mereka akan terus mengulangi siklus kehancuran yang sama. Ajaran tersebut perlahan menyebar ke seluruh Venus. Semakin banyak orang mulai memahami pesan tersebut, dan kemudian terjadilah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah planet itu. Hari yang mengubah nasib Venus. Menurut Omnek, suatu hari terjadi perubahan kesadaran secara massal. Orang-orang mulai meninggalkan segala sesuatu yang selama ini mereka anggap paling berharga. Kekayaan, properti, investasi, perhiasan, status sosial, kekuasaan, semuanya ditinggalkan. Ia menggambarkan peristiwa itu seperti gelombang yang menyebar dari satu orang ke orang lain. Seseorang membuang harta bendanya, kemudian orang lain melakukan hal yang sama, lalu orang berikutnya, dan berikutnya lagi. Dalam waktu singkat, seluruh kota berubah. Jalan-jalan dipenuhi barang-barang berharga yang ditinggalkan begitu saja. Emas, permata, dokumen kepemilikan, aset bernilai tinggi, tidak ada yang ingin memilikinya lagi. Masyarakat Venus secara kolektif memilih meninggalkan cara hidup lama mereka. Menurut Omnek, itulah titik balik terbesar dalam sejarah planet tersebut. Para elit memilih jalan berbeda. Namun tidak semua orang menerima perubahan itu. Kelompok elit dan penguasa menolak meninggalkan sistem lama. Mereka masih percaya bahwa kekuasaan dan kontrol merupakan hal yang paling penting. Masalahnya, ketika mayoritas masyarakat pergi meninggalkan sistem lama, seluruh struktur peradaban mulai lumpuh. Tidak ada pekerja, tidak ada konsumen, tidak ada perdagangan, tidak ada ekonomi. Kekayaan yang selama ini mereka kumpulkan tiba-tiba kehilangan arti. Akhirnya kelompok elit mengambil keputusan yang berbeda. Mereka meninggalkan Venus, mereka mencari dunia baru. Dan menurut Omnek, dunia baru itu adalah bumi. Atlantis, Lemuria, dan awal peradaban bumi. Menurut versi Omnek, kelompok elit Venus menemukan sebuah planet muda yang kaya sumber daya. Planet itu adalah bumi. Mereka disebut mendarat di dua peradaban legendaris yang sering muncul dalam berbagai mitos kuno, Atlantis dan Lemuria. Mereka membawa teknologi maju, mereka membawa pengetahuan tinggi, namun mereka juga membawa pola pikir lama yang pernah menghancurkan Venus. Keinginan untuk menguasai. Menurut Omnek, sebagian sistem kekuasaan yang berkembang di bumi berasal dari kelompok-kelompok tersebut. Pandangan ini tentu tidak memiliki bukti sejarah maupun arkeologi yang dapat diverifikasi, namun menjadi salah satu bagian paling terkenal dari kisah yang ia ceritakan. Jalan yang dipilih mayoritas penduduk Venus. Sementara itu, mayoritas penduduk Venus memilih jalan berbeda. Mereka meninggalkan kehidupan material. Mereka hidup sederhana dan berfokus pada perkembangan spiritual. Menurut Omnek, seiring berjalannya waktu, ketakutan mulai menghilang. Keinginan menguasai orang lain memudar. Keterikatan terhadap dunia fisik perlahan lepas. Dan pada akhirnya, mereka mengalami transformasi kesadaran yang sangat besar. Dalam penjelasannya, mereka berpindah ke tingkat keberadaan yang lebih tinggi yang disebut sebagai alam astral atau lapisan bintang.
dunia Venus yang disebut masih ada. Omnek menggambarkan Venus pada tingkat keberadaan tersebut sebagai dunia yang sangat indah. Langit berubah warna seperti pelangi hidup. Lautan berkilau dengan warna yang tidak pernah terlihat di bumi. Udara dipenuhi aroma harum. Tumbuhan memancarkan cahaya. Burung-burung keemasan terbang bebas. Tidak ada penyakit, tidak ada penuaan, tidak ada kematian sebagaimana dipahami manusia. Ia mengklaim bahwa kehidupan tetap berlangsung, hanya pada tingkat realitas yang berbeda. Kehidupan tanpa uang dan tanpa kelaparan. Menurut Omnek, masyarakat Venus dalam dimensi tersebut tidak menggunakan uang. Mereka tidak bekerja untuk bertahan hidup. Tubuh memperoleh energi secara langsung dari cahaya. Makanan tetap ada, tetapi dinikmati sebagai pengalaman, bukan sebagai kebutuhan. Transportasi tidak lagi bergantung pada kendaraan fisik. Perjalanan dapat dilakukan melalui kekuatan pikiran. Bahkan benda-benda dapat diciptakan melalui konsentrasi mental yang sangat kuat. Semua itu terdengar seperti kisah fiksi ilmiah. Namun bagi Omnek, itulah dunia yang ia sebut sebagai rumah asalnya. Mengapa Omnek datang ke bumi? Bagian paling dramatis dari kisah Omnek adalah alasan kedatangannya ke bumi. Menurut pengakuannya, suatu hari ia dipanggil oleh seorang guru spiritual yang dikenal sebagai Master Kancher. Guru tersebut memberitahunya bahwa seorang anak perempuan di bumi bernama Sayla akan mengalami kecelakaan fatal. Omnek diberi kesempatan untuk menggantikan kehidupannya. Tidak ada paksaan, pilihan sepenuhnya berada di tangannya. Setelah mempertimbangkan dengan matang, ia menerima tugas tersebut. Ia percaya pengalaman hidup di bumi akan menjadi bagian penting dari perkembangan jiwanya. Kehidupan sebagai manusia. Omnek mengaku menjalani pelatihan panjang sebelum turun ke bumi. Ia belajar bahasa Inggris, belajar sejarah manusia, belajar budaya, belajar bagaimana hidup di dalam tubuh fisik. Menurutnya, pengalaman pertama hidup sebagai manusia sangat mengejutkan. Ia merasakan gravitasi, merasa lapar, merasa haus, merasa sakit. Bahkan tidur pun menjadi pengalaman yang membuatnya ketakutan karena sebelumnya ia tidak pernah mengenal konsep tidur. Kemudian, menurut ceritanya, pada tahun 1955, ia tiba di Nevada dan mengambil alih kehidupan seorang gadis bernama Sayla yang mengalami kecelakaan. Sejak saat itu, ia menjalani kehidupan manusia biasa, bersekolah, menikah, memiliki anak, bekerja. Hingga akhirnya pada tahun 1991, ia menerbitkan buku I Came From Venus yang membuat namanya dikenal dunia. Mengapa kisah ini kembali menarik perhatian? Meski sebagian besar komunitas ilmiah menolak klaim Omnek, beberapa pendukungnya berpendapat bahwa sejumlah penyelamatannya memiliki kemiripan dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Di antaranya, 1. Venus mungkin pernah memiliki lautan. Sejumlah model iklim modern menunjukkan bahwa Venus purba mungkin pernah memiliki air cair selama miliaran tahun. 2. Dugaan jejak kehidupan di atmosfer Venus. Perdebatan mengenai kemungkinan keberadaan fosfina di atmosfer Venus pada tahun 2020 kembali memunculkan pertanyaan mengenai potensi kehidupan di masa lalu. 3. Misteri kesadaran. Perdebatan ilmiah mengenai hakikat kesadaran, termasuk teori Oort-Ohr yang dikembangkan oleh Roger Penrose dan Stuart Hameroff, membuat sebagian orang melihat kemiripan dengan pandangan Omnek bahwa kesadaran tidak sepenuhnya berasal dari otak. 4. Keterbukaan mengenai UAP. Sejak 2017 hingga kini, berbagai pengungkapan mengenai fenomena UAP, Unidentified Anomalous Phenomena, dan kesaksian tokoh seperti David Gross telah membuat isu kehidupan non-manusia kembali menjadi bahan diskusi publik. Meski demikian, tidak satupun perkembangan tersebut membuktikan bahwa kisah Omnek benar. Peringatan untuk masa depan manusia. Menurut Omnek, pesan terpentingnya bukanlah tentang Venus, bukan tentang UFO, dan bukan pula tentang perjalanan antar planet. Pesan utamanya adalah peringatan bagi umat manusia. Ia percaya bahwa bumi sedang memasuki fase yang mirip dengan Venus menjelang keruntuhannya. Materialisme meningkat, persaingan semakin keras, kesenjangan sosial melebar, lingkungan mengalami kerusakan, perang terus terjadi. Teknologi berkembang lebih cepat daripada kebijaksanaan manusia dalam menggunakannya. Menurutnya, tanda-tanda tersebut menunjukkan bahwa manusia sedang menghadapi ujian yang sama yang pernah dihadapi Venus. Kesimpulan, kisah, mitos, atau sebuah peringatan.
Hingga hari ini, tidak ada bukti ilmiah yang dapat membuktikan bahwa Om Nek Onek benar-benar berasal dari Venus. Sebagian besar klaimnya tidak dapat diverifikasi dan tetap berada dalam ranah pengalaman pribadi, spiritualitas, dan keyakinan. Namun terlepas dari kontroversinya, kisah Om Nek terus bertahan selama lebih dari 3 dekade karena menyentuh sebuah pertanyaan yang jauh lebih besar daripada asal-usulnya. Apakah sebuah peradaban bisa menjadi sangat maju secara teknologi tetapi gagal secara moral? Apakah kemajuan materi otomatis membawa kebijaksanaan? Dan jika suatu peradaban tidak belajar dari kesalahannya, apakah ia akan mengulangi siklus kehancuran yang sama? Menurut Om Nek, Venus telah membayar harga yang sangat mahal untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kini, katanya, giliran manusia yang harus menentukan pilihan mereka sendiri. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.